Iya dong. Kalau zaman dulu, ketika dulu namanya lamsam. Lamsam itu artinya, gue kalau tugas ke Papua, gue dapat uang tiket standar Garuda. Tapi gue boleh ke Papua naik apa aja. Yang penting gue sampai di Papua di waktu yang sudah ditentukan. Misalnya, gue ke Papua naik Citylink, ya kan? Citylink kan agak miring juga harganya ya. Link bukan berarti miring ya. Waduh. Citylink kan kurang lebih hampir separuhnya juga dengan Garuda. Artinya kalau gue naik Citylink, gue bisa dapat sisa uang kan? Ya kan? Selain dapat sisa uang lebih, gue juga dapat pantun. Iya. Jarang naik Citylink juga. Nah, apalagi kalau gue ke Papuanya berenang, ya kan? Waduh. Gue bisa dapat uang tiketnya utuh sama uang duka wafat. Halo, ketemu lagi dengan gue Aji di beat yang ke-10 yang gue kasih judul bukan yang terbaik tetapi yang terlatih. Mohon maaf, minggu lalu nggak bisa upload beat ke-10 ini karena ada penugasan ke PLBN, Pos Lintas Batas Negara. Untuk gue tugas ke NTT, kita ke PLBN di Wini yang ada di Keva Mananu, itu berbatasan dengan distrik Wekusi. Jadi distrik Wekusi itu adalah wilayah Timor Leste yang berada di Provinsi NTT gitu. Jadi itu perbatasan khusus untuk distrik itu. Kemudian gue juga ke PLBN Mata Ain di Atambua, masih di Provinsi NTT juga. Itu adalah pintu perbatasan yang ke arah Dili, kota Dili. Jadi katanya dari perbatasan itu sekitar 2 jam ke Dili. Kalau gue udah pernah ke Dili dulu waktu tugas di Kupang tahun 96 dan 97, 2 kali ke sana. Jadi waktu itu Timor Leste masih dalam pangkuan Ibu Pertiwi ya. Jadi sebelum ke NTT minggu lalu itu gue sempat open mic di Jakarta Pusat dan Bekasi, juga Jaktim, karena buat persiapan pensi. Kemudian rencananya juga malam minggunya mau open mic di Bogor, tapi nggak jadi karena nggak berani ya, karena pesawatnya berangkat ke NTT itu jam 2 pagi dan malam itu belum packing, jadi gue putuskan untuk nggak jadi ke Bogor, gue tunda untuk minggu berikutnya atau minggu besok. Balik dari NTT itu Rabu siang, langsung ke kantor karena sore itu mau ada open mic atau RDK dari Stand Up Indo Kemenkyu. RDK itu singkatannya rame-rame dengar komedi. Kebetulan tempatnya di DJA di kantin kantor gue. Jadi gue sebagai seksi acara pada kesempatan itu nyiapin dulu, memastikan segala sesuatunya bisa disiapkan dengan baik. Dan alhamdulillah open RDK-nya berjalan dengan lancar. Gue juga menggunakan kesempatan itu untuk melatih materi buat pensi. Ada 18 line up yang datang, yang naik panggung malam itu, dan ada juga komika dari luar Kemenkyu, ada dari Jakpus, Jaktim, dan Jakut Jakarta Utara. Kemudian Rabu Kamisnya open mic di Bekasi, dan seperti biasa Bekasi selalu punya warna tersendiri karena selain komikanya juga ramai dan bagus-bagus, pengunjungnya juga atau penonton luar itu banyak juga di Bekasi ya. Dan ini buat gue menarik gitu kalau kita bisa open mic di depan penonton umum.
karena kalau open mic di depan komika itu berat ya. Eh, Setelah open mic di Bekasi, open mic lagi di Jakarta Timur. Cuma sayang karena oursnya lagi dipakai, kita kemarin pindah tempat dadakan di daerah Buaran dan tempatnya kurang mendukung untuk kegiatan open mic karena antara panggung dengan penontonnya cukup jauh. Jadi buat kami para komika lebih senang kalau penonton itu dekat dengan panggung, jadi bisa lebih intim. Kemudian juga malam minggunya puncak kegiatan kelas tipis-tipis Respect Angkatan Ketiga yang diadakan oleh Pecahkan Comika. Itu adalah namanya Pensi, Pentas Stand Up Comedy. Pensi ini diisi oleh 13 line up dari alumni TTR 3, kemudian ditutup oleh dua pengajar kami, Bang Ridwan Remin dan Dani Beler. Dan buat gue pribadi cukup puas dengan kegiatan atau acara malam itu karena cukup pecah dan penonton katanya juga puas gitu. Terus setelah TTR 3 gue mau kemana gitu kan pertanyaan. Karena gue senang dengan stand up ini, jadi dan sudah lama sebetulnya gue tertarik dengan stand up. Jadi apa yang gue akan lakukan ke depan adalah yang pertama tetap nulis materi, baik menulis ulang atau rewrite maupun materi-materi baru ya. Karena gue mungkin agak cepet bosen lah dengan materi-materi yang itu aja. Jadi kalau ada materi yang menurut gue udah cukup bisa solid gitu, gue akan menulis materi baru. Meskipun gue berusaha setiap minggu tuh menulis ya, baik itu menulis baru maupun menulis ulang, memperbaiki materi gitu. Dan yang kedua, gue akan tetap melakukan open mic di beberapa komunitas karena menurut gue menjadi komika yang terlatih lebih baik daripada menjadi komika yang baik. Sorry. Mau kemana gue setelah TTR 3 selesai? Bagi gue ini belum selesai ya. Karena gue suka dengan stand up dan masih pengen terus belajar stand up. Apa yang akan gue lakukan? Pertama mungkin masih terus menulis, baik itu menulis ulang materi atau rewrite ya, materi-materi yang udah ada, dirapihin lagi. Mana yang masuk atau yang kena, mana yang nggak kena itu kita keluarin, kita ganti. Terus yang kedua juga menulis materi baru karena gue juga gampang bosan kalau misalnya membawakan materi yang itu aja gitu. Jadi kemampuan kita terus diasah ya. Yang kedua, karena gue bukan komika yang terbaik, tetapi gue kepengen jadi komika yang terlatih. Jadi gue akan tetap terus open mic keliling. Itu dulu untuk beat yang 10 ini. Viva la Komtung.